طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini panitia kalau salam kayaknya boleh nyalain mic nih kayaknya. Tafadhol, boleh. Boleh. Baik. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan keterbatasan ini kita masih bisa satu kewajiban perintah Allah dan Rasulnya, yaitu menuntut ilmu syara'. Ma'asyiral muslimin, pertama-tama ana ingin menyampaikan pesan dari panitia Markaz Tajul Qura. Ahlan wa sahlan wa marhaban biqudumikum ya tullabal ilm. Selamat datang. Pesan ini disampaikan dari panitia Markaz Tajul Qura. Selamat datang, telah bergabung untuk kita bersama sama-sama belajar. Saya belajar dan antum belajar semuanya menuntut ilmu syara'. Pada kesempatan malam hari ini, sesuai tema yang telah diajukan oleh panitia Al-Ustadz Syahid Hafizahullah Ta'ala, tema malam hari ini insya Allah dalam waktu 40 menit kurang lebih kita akan membahas tentang akhlak. Baik, dengan judul buku Hilyah Talibil Ilm. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hilyah Talibil Ilmi dikarang oleh Syekh
Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala, yang mana beliau adalah seorang ulama mutaakhirin, ulama dekat dengan zaman kita ini. Beliau satu generasi dengan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau juga adalah seorang murid dari Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahumullah. Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah adalah seorang ulama pakar, ya, sebagaimana dikatakan Syekh Utsaimin, pakar bahasa, jago bahasa. Makanya antum ketika paham bahasa Arab, melihat karangan-karangan beliau, itu kosakatanya sangatlah luas, ya, sangat dakik, dalam sekali. Beliau rahimahullahu ta'ala mengarang kitab Hilyatu Talibil Ilmi, yang bisa kita artikan mungkin perhiasan Talibil Ilmi, perhiasan penuntut ilmu agama atau ilmu syar'i. Apa maksud? Di sini Syekh ingin mengatakan bagaimana seorang penuntut ilmu itu memperhatikan adab-adab, adab untuk dirinya sendiri, adab dia kepada ilmu, adab dia kepada syekhnya atau kepada guru, adab penuntut ilmu. Penuntut ilmu, ketika seorang penuntut ilmu kemudian memperhatikan sebuah adab atau adab-adab yang ada dalam penuntut ilmu, maka adab-adab inilah yang akan menjadi perhiasan, ya, perhiasan bagi diri. Baik, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin itu sedikit tentang biografi kitab Hilyah Talib Ilmi. Sebelum kita masuk dalam pembahasan pada malam hari ini, para ulama mengatakan, di mana dikatakan oleh Muhammad Ibn Sirin, kunna nata'allamul adab 30 sanah wa nata'allamul ilma 20 sanah. Muhammad Ibn Sirin mengatakan, dahulu kami mempelajari adab, ya, mempelajari akhlak itu sebanyak atau selama 30 tahun. Dan kami dahulu mempelajari ilmu syar'i selama 20 tahun. Untuk bayangkan jamaah sekalian, bagaimana ulama pada zaman dahulu mempelajari akhlak, mempelajari adab dalam menuntut ilmu. Karena apabila seorang penuntut ilmu memiliki ilmu yang banyak, akan tetapi dia tidak memiliki adab, ya, itu ibarat mungkin seperti sayur tanpa garam, ya, gak enak. Inilah penuntut ilmu, harus diperhatikan adab. Di sini ana sebagai penuntut ilmu Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dikatakan oleh Muhammad bin Sirin, sangatlah penting. Sebagaimana para ulama menciptakan atau mengkarang buku-buku yang menjelaskan tentang tersebut. Ada kitab Tadhkiratus Sami' di Syekh Al-Imam Badruddin Ibn Jama'ah. Ada juga Al-Kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala. Dan lain banyak selain kitab-kitab tersebut. Banyak buku-buku karangan yang menjelaskan tentang adab para penuntut ilmu. Ya, oleh karena itu, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita semangat menuntut ilmu, akan tetapi kita lupa dengan adab sebagai penuntut ilmu. Taib,
Sekarang kita akan masuk pembahasan pertama dari kitab Hilyatul. Mungkin yang sudah memiliki PDF-nya yang dikirimkan, antum buka halaman 9. Kebetulan yang anak kirim nggak punya sumber kenal dari toko-toko buku yang ada terjemahan Hilyatul Talib Ilm, perhiasannya penuntut ilmu. Silahkan antum cari, antum baca, nanti setiap apabila ada PDF yang berbahasa Arab silahkan dibuka halaman 9. Jadi dikatakan tadi bahwasannya Syekh mengatakan kitab ini itu menjelaskan bagaimana ada penuntut ilmu dengan dirinya, dengan ilmu tersebut, dengan syekhnya, dengan para penuntut ilmu yang lain. Kemudian Syekh mengatakan di sini al-faslul awal, ya, bab yang pertama, adabut talib fi nafsihi, ya, adab penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri. Ya, penuntut ilmu ini bukan hanya sekedar bagaimana dia memperhatikan syekhnya, bagaimana dia memperhatikan orang lain di sekitarnya. Sebelum itu semua, dia harus memperhatikan diri sendiri. Ya, Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah mengatakan al-ilmu ibadatun. Ilmu itu adalah ibadah. Ya. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan al-ilmu ibadatun bila syak, bal huwa min ajallil ibadati wa afdaliha. Ilmu itu adalah ibadah, kata Syekh Al-Utsaimin. Ilmu adalah ibadah bila syak, tanpa keraguan. Bahkan ilmu adalah ibadah yang sangat mulia, ibadah yang sangat utama, ibadah yang sangat tinggi. Itulah ilmu. Karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang hamba tidak akan bisa melakukan ibadah. Seorang hamba tidak bisa mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya kecuali orang tersebut sudah memiliki ilmu. Iya, ilmu itu sangatlah penting. Sehingga Al-Imam Al-Bukhari menuliskan dalam kitabnya Al-Ilmu Qabla Al-Qawli Wal-Amal. Ilmu dulu, baru perkataan dan perbuatan. Antum kalau nggak punya ilmunya, jangan melakukan sesuatu. Ilmu itu terpenting, ilmu pertama. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikan atau Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang penuntut ilmu, seorang yang menuntut ilmu itu seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Seperti orang berjihad. Antum bayangkan, antum hanya menuntut ilmu, ibaratnya membaca buku, mendengarkan kajian, mendengarkan muhadarah para masyayikh. Ini seperti itu berat, ya ikhwah. Ikhwah dan akhwat, jihad itu berat. Enggak semua orang bisa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang yang menuntut ilmu itu seperti orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Coba antum yang megang Al-Qur'an, dibuka Al-Qur'an. Dibuka surat At-Taubah ayat 122. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Perhatikan, mungkin yang punya terjemahan Al-Quran terjemahan bisa dibaca terjemahan. Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan, ya,
Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafah. Dan janganlah semua orang-orang mukmin liyanfiru kafah. Jangan semuanya itu pergi ke medan perang. Jangan semuanya, kata Allah. Kemudian apa kata Allah? Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din. Ya. Hendaklah disisakan beberapa ta'ifah, sekelompok orang dari golongan mereka ini. Ya, liyatafaqahu fid din. Untuk apa, kata Allah? Liyatafaqahu, untuk menjadi orang faqih. Apa orang faqih itu? Orang faqih adalah orang yang memahami ilmu agama. Ya, disinilah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar tidak semuanya pergi perang. Sisakanlah sebagai ta'ifah, sekelompok orang yang mereka tafaqquh fid din. Mereka mempelajari ilmu agama. Agar apa? Agar ketika mereka yang pulang dari perang, ya, pulang dari perang, idza raja'u ilaihim, tugas mereka liyunziru qaumahum. Nah, yang tadi ini mereka mengingatkan bahwasanya ini loh ajaran yang benar. Begini tata cara dalam syariat. Agar semua tidak ikut perang semua. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan sama pahala orang yang jihad berangkat perang sama orang belajar ilmu agama. Ma'asyal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang masyhur. Mungkin sebagian Anda sudah hafal hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan atasnya, maka orang tersebut akan memahami atau akan menjadi seorang faqih dalam ilmu agama. Jadi ketika kita belajar menuntut ilmu agama, menjadi seorang yang faqih, paham tentang agama, berarti Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk kita. Mafhumnya apa? Orang yang tidak menuntut ilmu syara', orang yang tidak menuntut ilmu agama, ya, Allah tidak menginginkan kebaikan untuk. Walillahil hamdu wal minna. Alhamdulillah, kita sekarang dengan segala keterbatasan yang ada, kita masih bisa menuntut ilmu syara'. Kita masih bisa menuntut ilmu agama dengan pemahaman salafus salih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan dalam perkataan ini, فَإِذَا رَأَيْتَ أَنَّ اللَّهَ مَنَّ عَلَيْكَ بِهَذَا فَاسْتَبْشِرْ خَيْرًا بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَرَادَ بِكَ خَيْرًا. Apabila engkau melihat sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilihmu dalam hal ini, maksudnya dalam menuntut ilmu agama, fastabshir khairan, bahagialah, senang. Sungguhnya Allah telah menginginkanmu untuk dalam sebuah kebaikan. Kita lihat di luar sana, ikhwati azanallah wa iyyakum ma'asyiral muslimin, tidak semua orang paham ilmu agama. Kita lihat sekarang pendidikan-pendidikan yang ada di sekolahan, pendidikan sekolah umum misalkan, pelajaran agama mungkin hanya dihitung dari beberapa jam pelajaran, hanya 2 jam misalkan. Sangatlah minim. Seseorang dibekali ilmu agama sangatlah minim di negara kita. Oleh karena itu, dengan adanya kajian-kajian oleh para ustadz, adanya kajian-kajian diselenggarakan via Zoom, via online, hadirilah.
Mudah-mudahan dengan ini kita menjadi orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hambanya dalam sebuah kebaikan. Al-Imam Ahmad mengatakan al-ilmu la ya'diluhu syai' liman sahhat niyyatuh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Imam Ahmad, ilmu itu kalau misalkan niatnya benar, ya, la ya'diluhu syai', enggak ada tandingannya. Orang menuntut ilmu agama, niat yang benar itu gimana? Ditanyalah, qalu wa kaifa tasihhu niyyah ya Aba Abdullah. Niat yang benar itu gimana Abu Abdullah? Abu Abdullah di sini maksudnya Imam Ahmad. Kemudian Imam Ahmad mengatakan yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairi. Yaitu seseorang meniatkan untuk mengangkat kebodohan dari dirinya dan dari orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu di sini dikatakan Syekh mengatakan asl usul fi hadhihi al-hilyah bal wa li kulli amrin matlub. Ya. Segala pondasi dalam al-hilyah buku ini dan di semua perkara yang diminta ilmu bi anna al-ilma ibadah. Ketahuilah sesungguhnya ilmu itu adalah ibadah. Kalau ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan ilmu itu salatus sir, seperti salat sir wa ibadatul qalb, dan ibadahnya hati. Tanpa kita ketahui ilmu itu bukan amalan fisik. Ilmu itu adalah amalan hati. Ya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanyakan, "Ya Rasulullah, ma afdalul a'mal?" Ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama? Kata Rasulullah apa? Al-iman billah. Yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk perhatikan, iman itu amalul qalb. Ya, amalan hati. Kemudian kata Rasulullah, summal jihad fi sabilillah. Kemudian yang kedua itu jihad di jalan Allah. Oleh karena itu al-ilm seperti salatus sir wa ibadatul qalb, ibadah hati. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di halaman ini dikatakan wa alaihi fa inna syartal ibadah. Nah, dikatakannya sebuah ilmu itu ibadah. Ya, ada syarat. Apa syaratnya? Antum catat. Yang pertama, ikhlasun niyyah lillahi subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ikhlasun. Kita memiliki niat yang ikhlas. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din, mukhlishina lahud-din hunafa." Ila akhir ayat. Kata Allah, dan tidak mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah mukhlisin, dengan ikhlas. Begitu pula dalam hadis, ada sebuah hadis yang masyhur dari Amir al-Mu'minin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis yang sangat kita insyaallah pernah dengar ini hadis. Apa kata Umar? Innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu tergantung niat. Kemudian hadis tersebut menjelaskan faman kan hijratu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kan hijratuhu ad-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kalau misalkan seorang melakukan sebuah amalan
dengan niat tujuan kepada Allah dan Rasul-Nya, maka dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah pahala. Akan tetapi apabila seorang hamba meniatkan hanya untuk dunia, maka itulah yang akan dia dapat. Insya Allah hadis ini akan dibahas secara detail sesuai muqarrar yang udah diadakan oleh panitia dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Ya, nanti ada pelajaran antum dalam belajar hadis Arba'in An-Nawawiyah. Hadis pertama itu hadis ini. Innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan itu tergantung niatnya. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, "Idza qala qa'il," apabila ada yang bertanya, "Bima yakunul ikhlas fi talabil ilm?" Ikhlas di dalam talabul ilm itu seperti apa? Qulna, Syekh mengatakan, "Al-ikhlas fi talabil ilmi yakunu bi an tanwiya umuran." Keikhlasan dalam menuntut ilmu itu terdiri dari beberapa perkara. Ya. Antum berniat dengan beberapa perkara. Al-amrul awal, perkara yang pertama. Tolong dicatat. Perkara yang pertama, imtithalu amrillah. Lianna Allah Ta'ala amara bidzalik. Ya, kita mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Emangnya talabul ilm wajib, Ustaz? Wajib. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib hukum. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya, ya, imtithalu amrillah, mengerjakan segala perintah Allah. Apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah memerintahkan itu dalam surat Muhammad ayat 19, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa'lam annahu la yastaghfir li dzanbi. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan fa'lam, maka ketahuilah, maka berilmulah kamu. Sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak ibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan minta ampunlah untuk dosa-dosa kalian. Ya, Allah menyebutkan dalam ayat ini fa'lam, kata perintah, ketahui, berilmulah kalian, kata Allah. Dalam kaidah usul fiqh, apabila ada kata perintah dalam sebuah ayat, maka kata tersebut hukumnya wajib. Ketika Allah memerintahkan fa'lam, maka ketahuilah. Maka kita memiliki ilmu dalam segala hal, terutama dalam bentuk ilmu syar'i, itu hukumnya wajib. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian al-amru tsani. Nah, dikatakan seorang itu ikhlas dalam menuntut ilmu. Perkara yang kedua adalah hifdzu syariatillah, ya, menjaga syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya, Ustaz, menjaga syariat Allah? Allah yang menjaga syariat. Iya, Allah menjaga syariat. Akan tetapi kita menjaga syariat Allah dengan cara yakun, kata Syekh Al-Utsaimin, li'anna hifdz syari'atillah yakun bitta'allum. Karena menjaga syariat Allah itu dengan cara ta'allum. Apa itu ta'allum? Dengan cara belajar. Kita mau belajar ilmu agama, ya. Ini kita sudah menjaga syariat Allah. Kita mengikuti kajian, kita menjaga syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dengan cara apa?
dengan segala cara yang tidak diajarkan Allah dan Rasul. Ini salah. Dengan cara menjaga syariat, dengan cara belajar. Antum jangan sedikit-dikit baru ngaji sebentar, udah kayak paling, wah berilmu. Jangan. Terus belajar. Kita sama-sama belajar. Ya, oleh karena itu kita saling menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala dengan belajar. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syekh mengatakan wal hifzi fi sudur wa yakunu bil kitabah. Nah, di sini Syekh menegaskan dan menjaga syariat Allah dengan cara menulisnya. Makanya kita ketika belajar jangan lupa ditulis. Ya, disiapkan disampaikan oleh pemateri. Ditulis. Ini termasuk menjaga syariat Allah. Yang ketiga, nah, dicatat. Al-amru tsats. Perkara yang ketiga, bagaimana ikhlas dalam menuntut ilmu. Yang ketiga adalah himayatus syariah. Ya. Wad-difa' anha. Kita juga melindungi syariat dan melepaskan dari perkara-perkara buruk atau melindunginya. Kemudian Syekh mengatakan li'annahu laulal ulama ma humiyat syariah wa dafi'ana ahad. Ya, kalau bukan karena para ulama terdahulu atau ulama pada zaman sekarang, kalau bukan karena Allah kemudian melalui perantara para ulama, ilmu syariat itu sampai kepada kita. Kalau misalkan tidak ada para ulama yang menyampaikan syariat Allah, maka kita tidak tahu syariat apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita tahu para ulama, Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan banyak masyayikh yang lain, ustadz-ustadz yang kita tahu, mereka semua ini ketika memiliki ilmu, menyampaikan ilmunya dengan tujuan apa? Agar melindungi syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian perkara yang keempat. Perkara yang keempat. Dengan cara apa sebuah amalan atau sebuah amalan menuntut ilmu itu dikatakan ikhlas, ya. Al-amr rabi' dikatakan oleh Syekh Utsaimin ittiba'u syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syarat diterimanya sebuah amalan itu ada dua. Ya, syarat diterimanya sebuah amalan itu ada dua. Yang pertama itu ikhlas. Ya. Yang pertama itu ikhlas. Yang kedua apa? Mutaba'ah. Apa itu mutaba'ah? Itu mengikuti segala yang diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad, apa yang diperintahkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam kita kerjakan. Apa yang tidak diperintahkan kita tinggal. Itu ittiba' syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dengan kita mengerjakan empat perkara ini, insyaallah taala kita bisa dikatakan kita ikhlas dalam menuntut ilmu agama. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali ke kitabnya dalam mutun atau dalam kitab Hilyat Talibul Ilmi dikatakan idza qala qailun dikatakan fa in faqada al-ilmu ikhlasan niyyah intaqala min afdhalit ta'at ila ahattil mukhalafat wala syai'a yuhattimu al-ilma mithla ar-riya' riya' syirkin aw riya' ikhlas misal at-tasmi' bi an yaqula musammi'an alimtu wa hafidtu. Di sini, ma'asyiral muslimin,
Syekh Bakar Abu Zaid mengatakan, apabila keikhlasan itu hilang dalam menuntut ilmu, ya, keikhlasan itu hilang dalam menuntut ilmu, intaqala min afdalit ta'at, yang tadinya itu adalah amalan ketaatan yang paling utama, akan pindah jatuh jadi apa? Jadi sebuah pelanggaran, sebuah larangan. Karena apa? Wala syai'a yuhattimul ilma misla riya. Nah, ilmu tersebut telah jatuh, telah hilang karena apa? Karena riya. Apa itu riya? Ya, riya itu apabila seorang melakukan sebuah ibadah, seorang melakukan amalan dengan tujuan agar manusia melihat, agar manusia itu memuji, itulah riya. Ya, makanya kalau kita perhatikan riya itu diambil dari kata ro'aya, melihat, ya agar dilihat manusia. Ya, antum perhatikan ikhlas niat, penting. Sebelum kita belajar lebih jauh lagi, nanti antum akan belajar tafsir, akan belajar hadis, akan belajar akidah, akan belajar apa lagi, dan lain sebagainya. Yang paling utama adalah ikhlas niat, niat yang ikhlas. Jangan sampai antum sia-sia, udah meluangkan waktu, capek pulang kerja, ya kan, meluangkan waktu untuk mendengarkan kajian, tapi niatnya nggak benar. Jangan sampai. Oleh karena kata Syekh, ada riya syirkin, ya. Orang melakukan ibadah dengan tujuan riya. Dia mengharap bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi agar dipuji manusia. Ini syirik. Au riya ikhlas, atau riya dalam sebuah ikhlas. Maksudnya gimana? Dengan mengatakan kepada orang-orang, wah, saya ikhlas kok, saya ikhlas. Nggak perlu. Ikhlas itu amalan hati. Kalau itu udah ikhlas, nggak perlu diucapkan. Nggak perlu dibilang ke orang-orang, saya ikhlas kok. Udah, antum merelakan, udah. Nggak perlu, saya ikhlas. Nggak usah disebutkan depan orang. Kemudian, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahim. Kemudian, Syekh mengatakan, وَمِثْلُ التَّسْمِيعِ بِأَنْ يَقُولَ مُسَمِّعًا عَلِمْتُ وَحَفِظْتُ, atau ingin didengar oleh manusia. Bahwasanya alim tu, misalkan seorang mengatakan alim tu wa hafidtu, saya telah mengetahui hal ini, saya telah menghafal hal ini. Antum jangan sampai thayyib, antum memiliki ilmu, antum tahu hukum ini, hukum itu, antum telah hafal Al-Qur'an, antum telah ini, tapi jangan sampai semua perbuatan ini sia-sia karena niat yang salah. Ya, perbaiki niat. Ahibati azanallahu wa iyyakum. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Waktu kita tinggal berapa ini? Tinggal 5 menit ya. Baik. Kemudian Syekh mengatakan wa alaihi faltazimu at-takhallus min kulli ma yashubu niyyatahu fi sidqi talab ka hubbi adh-dhuhur. Perhatikan. Faltazimu at-takhallus min kulli ma yashub. Kalian harus benar-benar berlepas diri dari segala yang menodai niat-niat antum dalam menuntut ilmu. Jangan sampai, kata Syekh mengatakan, kahubbil zuhur, seorang yang ilmu dengan tujuan dia agar nampak kenal dengan teman-teman yang ini loh saya yang paling berilmu, ya, atau dengan tujuan lainnya. Wa ja'alahu sulaman li adran wa a'rad min jahin aw malin wa ta'zim. Kata Syekh Bakar Abu Zaid, atau dengan tujuan kehidupan, tujuan-tujuan dunia seperti kedudukan, seperti harta,
pengagungan, ya, agar mendapat pujian. Jangan sampai ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jagalah niat antum semua. Ya, jangan sampai kita menuntut ilmu ini agar dipuji manusia. Kita menuntut ilmu ini ikhlaslah niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ya, man ta'allama ilman mimman yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan min ad-dunya lam yajid arfal jannah yaumil qiyamah. Jangan sampai kita menjadi orang seperti ini. Yang mana Rasulullah SAW menggambarkan man ta'allama ilman, barang siapa yang pelajari sebuah ilmu mimma yubtagha bihi wajhullah, yang mana ilmu ini mengharap wajah Allah, maksudnya mengharap Subhanahu wa ta'ala, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya. Akan tetapi dia belajar ini dengan tujuan urusan dunia. Apa kata Rasulullah? Lam yajid 'arfal jannati yaumil qiyamah. Dia tidak akan bisa mencium baunya surga di hari kiamat. Nyiumnya aja nggak bisa, apalagi masuk. Ya, ini orang yang belajar hanya tujuannya dunia. Ya, tujuannya itu dipuji orang. Itu dia. Balik lagi kepada ikhlasun niyah. Niat yang ikhlas. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Ya, pelajaran setelahnya akan dimulai apabila ada pertanyaan. Mungkin Ana ada di grup, nomor Ana juga ada. Menurut Ana menjawab dengan PM atau WhatsApp itu lebih ahsan karena keterbatasan ilmu yang Anda punya, dan agar bisa menjadi jawaban yang istiqah, yang benar. Oleh karena itu Anda sarankan apabila ada pertanyaan silahkan chat nomor Anda pribadi. Mungkin apabila ada salah-salah kata dan segala kekurangan Anda mohon maaf. Naktafi bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pelajaran selanjutnya kita rehat sejenak ya, 5 menit saja. Insya Allah nanti masuk lagi, boleh keluar dulu sebentar untuk menghemat kuota dan kita akan lanjutkan pelajaran kedua kita, pelajaran tafsir ya. Dan untuk thalib yang ingin bertanya silahkan boleh di grup atau japri nomornya, nanti akan di tag nomornya. Dan untuk akhwat nanti bisa bertanya di grup juga. Insya Allah nanti oleh Musyrifah akan disampaikan pertanyaannya kepada Ustadz. Barakallahu fiikum. Tafadhol jika ingin meninggalkan Zoom untuk sementara waktu.
Baik, suara terdengar jelas nggak suaranya? Afwan. Suaranya terdengar jelas? Jelas Ustadz. Alhamdulillah. Jelas Ustaz. Ya, ini untuk pekan ini, Afwan ya, kalau misalkan nanti di pelajaran ada suara dari pemateri yang putus-putus dan semisalnya, ya insya Allah dimaklumi, namun tidak perlu khawatir karena rekaman ini juga direkam oleh pemateri. Jadi ada 2 rekaman ya, rekaman dari sini dan juga direkam suara dari pemateri yang insya Allah nanti ketika murojaah di hari berikutnya bisa didengar dengan suara yang sempurna insya Allah. Jadi untuk pekan ini masih percobaan kartu untuk pemateri yang cocok yang mana. Kita akan coba satu persatu dulu. Kalau sudah mendapatkan kartu yang bagus, sinyalnya yang kuat, insya Allah kita akan gunakan untuk seterusnya. Jadi untuk minggu ini mohon maaf jika ada suara-suara yang belum terdengar dengan jelas dan semisal lainnya nanti bisa didengar di audio rekaman mata pelajarannya ya. Tafadhol sambil menunggu pemateri masuk, jika ingin ada yang ditanyakan tentang teknis dan semisal lainnya, tafadhol. Ustaz, Nah, ya, mohon maaf nih, eh, yang menanya tentang bagaimana kalau yang tadi saya tidak sempat ikut. Afwan, suaranya bisa lebih dijelaskan lagi atau boleh chat saja supaya nanti Anda bacakan. Yang tadi, yang tahap pembelajaran pertama tidak ikut. Oh, iya. Untuk pertanyaan yang pelajaran pertama tadi, kalau ada pertanyaan nanti grup akan dibuka untuk antum dan antuna. Silakan bertanya di grup. Nanti insya Allah satu persatu akan dijawab dengan sesuai dengan pematerinya, ya, sesuai dengan pematerinya. Nanti insya Allah akan dijawab. Adapun untuk akhwat dan ummahat yang jika memang ada pertanyaan tentang materi yang tadi disampaikan, tafadhol untuk mengirimnya ke grup. Insya Allah nanti akan disampaikan kepada pematerinya dan insya Allah dari pemateri akan disalin kembali ke grup akhwat dan ummahat. Untuk sesi tanya jawab mungkin nanti di akhir atau bisa diberikan waktu khusus ya untuk tanya jawab tentang materi yang disampaikan.